Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar membahagiakan. Alhamdulillah, bismillah, setelah adanya tabayun dari Ketua Umum di depan Rois Am dan Mustasyar serta para masyayikh sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo hari ini tanggal 25 Desember 2025 menghasilkan keputusan yang membuat kita semua berbahagia. Satu, Ketum dan Rois Am dengan bimbingan para masyayikh, ulama sepuh, Nahdlatul Ulama dan Mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama bersetuju untuk mengadakan muktamar bersama yang legitimit sesegera mungkin. Dua, terkait waktu, tempat dan teknis pelaksanaan muktamar akan diputuskan bersama oleh Ketua Umum PBNU dan Rois Am melalui rapat bersama. Sahabat, kita tentunya sangat berbahagia bahwa apa yang dihasilkan di Pondok Pesantren Lirboyo membuat kita bahagia, dan konflik hari ini yang ada di tubuh NU sebuah dinamis yang luar biasa. Soliditas Nahdlatul Ulama dan marwah Nahdlatul Ulama dan kewibawaan tetap terjaga dengan baik. Terima kasih kepada semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idenya sederhana, sing gelut kuwi cekel kabeh. Biar duduk bareng damai. Itu kan? Jadi tidak ada yang dimenangkan sebenarnya oleh para masyayikh, para sesepuh, para mustasyar itu, kiai-kiai kultural yang ada di Indonesia itu, terutama di Jawa. Ya udah, undang dua-duanya kumpul bareng, selesaikan. Selesaikannya bagaimana? Ya muktamar itu, dua-duanya sepakat untuk dinilai oleh pengurus-pengurus NU di seluruh Indonesia, MWC NU, PCNU, cabang luar negeri dan lain-lain, mustasyar, ulama, semua memutuskan kembali mau pilih siapa di antara mereka berdua itu. Kiai Haji Miftahul Akhyar atau Gus Yahya, atau tidak dua-duanya, kan pilihannya menjadi luas. Jadi ini yang paling bermartabat, yang paling baik, jalan satu-satunya. Dan Gus Yahya mengatakan itu, dia mau nurut dibuat apapun oleh para sesepuhnya. Jadi belakangan kan muncul edaran atau provokasi lah. Mustasyar, sesepuh, Lirboyo, Peloso, Tebu Ireng itu mendukung Gus Yahya semua, akal-akalan Gus Yahya supaya bisa melawan Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ya kalau akal-akalan Gus Yahya tidak akan ada muktamar, tidak akan ada opsi melengsarkan Gus Yahya juga, tidak akan ada opsi hanya melengsarkan Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ini opsi sama rata kok. Ibarat bumi hangus, tiji tibe, mati siji, mati kabeh. Begitu. Jadi kenapa kita dukung mustasyar ini? Kenapa kita dukung ulama-ulama sepuh dari pesantren-pesantren besar ini, di lokasi pesantren-pesantren besar ini? Karena ada karomahnya, ada jejak sejarah yang akan membuat NU bangkit kembali. Itu maksudnya. Jadi bukan dalam rangka membela Gus Yahya atau kita diakalin Gus Yahya untuk menyerang Kiai Haji Miftah. Tidak begitu, Lur. Ya. Jadi sekarang ini kita sedang mengejar-ngejar Kiai Haji Miftahul Akhyar supaya mau datang. Sekarang kan tidak. Kiai Haji Miftahul Akhyar malah mengundang para sesepuh itu ke kantornya. Udah, jangan digubris. Itu nafsu ya, itu ya karena kemarin itu sudah dibahas, mungkin ada misi ideologis. Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, melontarkan kritik keras terhadap arah Nahdlatul Ulama di tengah konflik internal yang kian terbuka pasca pemecatan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf oleh Suriah. Dalam pernyataannya saat haul ke-15 Presiden ke-4 RI Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau yang bisa dipanggil Gus Dur, Gus Kingkin, itu biasa gitu ya, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz ini dipanggil, menyentil kecenderungan NU saat ini yang dinilai kini lebih dekat kepada penguasa ketimbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai penguasa ya, penguasa alam semesta ini, bukan hanya penguasa Indonesia ya. Sebagai Jamiah Diniyah Istimaiyah, NU seharusnya mengutamakan takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
bukan justru terseret dalam pusaran kekuasaan politik yang berpotensi menggerus kemandirian moral dan spiritual organisasi. Perlu saya sampaikan, setelah pasca pertemuan Musyawarah Kubro di Lirboyo kemarin, yang mana pada pertemuan tersebut, pertemuan PC, PCINU, dan PWNU membuat rekomendasi, dan rekomendasi ini diserahkan kepada Mustasyar. Ada 3 poin dalam rekomendasi tersebut, yaitu yang pertama tadi memohon agar kedua belah pihak melakukan islah dengan batas waktu paling lama 3 hari. Hari ini selesai. Paling lama 3 hari, terhitung mulai tanggal 21 Desember pukul 12. Kemudian rekomendasi poin kedua, jika tidak menghendaki islah, harap kedua belah pihak menyerahkan keputusan kepada Mustasyar untuk membentuk panitia muktamar. Nah ini besok berarti. Karena maksimal paling lama 1 hari ke depan terhitung sejak batas akhir islah. Jadi hari ini habis masa untuk islah, kemudian besok akhir dari batas untuk mengajukan panitia untuk melaksanakan muktamar dipercepat, artinya seperti itu. Ya, kalau besok kita tunggu, berarti opsi yang ketiga, 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka MLB akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PWNU dan PCNU yang hadir. Adapun waktunya paling lambat sebelum rombongan haji kloter pertama diberangkatkan. Perlu saya sampaikan bahwa dari sekian pertemuan tentunya yang paling legitimit adalah yang kemarin, karena di situ dihadiri oleh PCNU, PCINU, PWNU yang kurang lebih jumlahnya ada sekitar 500. Kenapa legitimit? Karena PCNU, PCINU, dan PWNU adalah pemberi mandat kepada Rois Am dan saya katakan recommended. Kemudian memberikan suatu rekom kepada Mustasyar ataupun para sesepuh ini agar mengambil langkah-langkah cepat untuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Jadi sah ini karena mendapatkan rekom dari orang yang memberikan mandatoris kepada Rois Am dan Ketua Umum. Oleh karena itu, setelah besok tentunya ketika tidak ada besok dari kedua belah pihak tidak segera memberikan suatu keputusan terkait muktamar, berarti langkah selanjutnya adalah PCNU, PCNU, dan PWNU segera membuat surat mencabut mandat daripada Rois Am dan Ketua Umum. Karena mereka adalah jabatan mandatoris. Dan satu-satunya nanti yang bisa menyelesaikan yaitu harusnya PCNU dan PCNU dan PWNU akan mencabut mandat yang telah diberikan. Ketika dicabut mandatnya berarti dia sudah tidak punya kewenangan untuk memimpin organisasi. Nah, oleh karena itu mereka menganggap bahwa pertemuan kemarin kan pertemuan istilahnya tidak ada dalam ADART, tidak ada dalam konstitusi, tidak ada diatur dalam aturan. Katanya tidak ada musyawarah kubro. Padahal kalau kita melihat di pasal 27, terutama di bab 10 terkait rapat-rapat, di situ kan dijelaskan bahwa rapat-rapat NU itu terdiri dari rapat kerja, rapat pleno, rapat harian suriah dan tanfidiyah, rapat harian suriah, rapat harian tanfidiyah, dan rapat-rapat lain yang dianggap perlu. Nah, ini bisa masuk dalam kategori rapat-rapat lain yang dianggap perlu. Nah, ini sangat perlu. Karena kondisi NU saat ini memang sangat-sangat mengkhawatirkan, artinya membahayakan untuk keberlangsungan Nahdlatul Ulama. Maka diadakan rapat, yang mana rapat tersebut menghadirkan PCNU dan PCNU serta PWNU selaku pemberi mandat. Nah, kemudian setelah PCNU dan PWNU memberikan mandat, maka mandat itu diberikan kepada Mustasyar yang pada saat itu juga hadir, para sesepuh-sesepuh juga hadir, agar tentunya segera menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlanjut terlalu lama, karena kondisi NU di bawah sudah semakin mengkhawatirkan bila mana persoalan ini tidak segera diselesaikan. Intinya kita menunggu besok. Kalau besok sudah tidak ada niat baik, berarti PCNU dan PCINU serta PWNU harus segera bergerak membuat surat pernyataan pencabutan mandat kepada Rois Am dan Ketum. Mengadakan MLB dalam waktu ya kurang lebih yaitu sebelum rombongan haji kloter pertama berangkat ke Tanah Suci. Karena yang islah sudah hari ini sudah habis deadline-nya, kemudian tinggal besok. Besok kan deadline 1 hari untuk kedua belah pihak agar menyerahkan untuk diadakan muktamar percepatan. Tapi kalau besok juga tidak ada, berarti MLB yang dilaksanakan sebelum pemberangkatan haji. Kesempatan ini, saya ingin tegaskan bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan di PBNU itu semuanya didasarkan atas landasan-landasan yang sah, landasan-landasan yang dibenarkan oleh hukum, dan juga didukung dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum. Kalau ada transaksi kemanapun itu pasti didasarkan pada kesepakatan kerjasama yang sah dan didukung dengan dokumen-dokumen yang sah. Dikirim kemanapun itu. Karena soal transaksi keuangan itu kan bukan soal jumlah sebetulnya, tapi soal konteks. Apa bedanya Anda mentransfer uang 10 juta dengan 10.000 rupiah? Kalau Anda mentransfer 10 juta rupiah dengan konteks bahwa Anda
meminta kepada orang yang menerima untuk memberikan berbagai macam bantuan untuk saudara kita yang terkena bencana, itu jelas sah. Tapi kalau Anda mentransfer Rp10.000 kepada seseorang dengan akad, saya minta berikan racun tikus untuk dipakai membunuh seseorang yang lainnya, ini jelas tidak sah. Nah, semua transfer dan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh PBNU semuanya didasarkan pada landasan yang sah, yang legal. Pertemuan para kiai dan pimpinan Nahdlatul Ulama NU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kamis 25 Desember 2025, menghasilkan kesepakatan penting, yakni damai atau islah antara dua kubu. Selain itu, Muktamar NU dipercepat demi menjaga keutuhan dan ketenangan organisasi. Kesepakatan ini dicapai dalam forum yang dihadiri Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, serta para kiai sepuh seperti Kiai Haji Maruf Amin, Kiai Haji Anwar Mansyur, dan Kiai Haji Habib Mustafa. Kiai Haji Habib Mustafa kepada media ini menyatakan, percepatan muktamar merupakan hasil mufakat bersama agar persoalan internal tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan kegaduhan. Para kiai sepakat langkah ini menjadi jalan terbaik menjaga harmoni NU. Pertemuan di Lirboyo pun diharapkan menjadi momentum menyejukkan dan mengembalikan fokus NU pada khidmat keumatan dan kebangsaan. Pertemuan ini berakhir bagus. Ujungnya itu kan ada kesepakatan dan segera diadakan muktamar. Muktamar yang tidak oleh satu pihak, tapi bersama. Ini masih tetap ada Rais Ahmad ya, Ketua Umum itu. Itu berarti satu sama-sama hidup bersama-sama untuk panitia menyelenggarakan muktamar. Dan kemarin juga wilayah-wilayah di sini juga mengarahnya juga ujungnya muktamar. Jadi finalnya adalah muktamar. Jadi pada kita mustasyar, para kespo itu hanya memfasilitasi ke arah yang sama, menghilangkan konflik, menyatu lagi, kemudian mengadakan muktamar. Jadi sudah tidak ada lagi konflik. Kira-kira Alhamdulillah. Ini sesuai dengan harapan para mustasyar. Iya, hari ini sudah. Kalau sudah bersama, kan berarti tidak ada. Ketua umumnya berarti ada. Bersama itu bukan hanya Rais Am, tapi ketua umum juga ada. Tadi dan nanti panitianya dibentuk oleh dua orang ini. Kan berarti tidak ada konflik. Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur menjadi saksi perdamaian antara dua kubu pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, yang sempat bertikai. Kesepakatan islah tersebut diperoleh dari hasil rapat konsultasi syuriah PBNU dengan Mustasyar PBNU yang digelar di pesantren tersebut pada Kamis, 25 Desember 2025. Dengan keputusan bahwa pelaksanaan Muktamar NU ke-35 harus dilaksanakan secepatnya oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Menetapkan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya oleh Rais Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan Muktamar. Tulis putusan tersebut. Sementara dalam video yang beredar Gus Yahya dengan mimik sedih, terlihat mencium tangan serta cium pipi kanan dan kiri Kiai Miftahul Akhyar yang disambut dengan senyuman hangat. Selanjutnya, Gus Yahya juga mencium tangan dan kedua pipi Mustasyar PBNU Kiai Haji Maruf Amin. Dengan posisi duduk, Gus Yahya lanjut mencium tangan dan kedua pipi Mustasyar PBNU sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji M. Anwar Mansur. Alhamdulillah.
Setelah ini kasual dengan hadirin atau tersinggung. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id. Alhamdulillah, biiznillah, setelah dilaksanakan tabayun oleh Ketua Umum di hadapan Rois Am, para mustasyar serta masyayikh sepuh di Lirboyo pada hari ini, 25 Desember tahun 2025, telah dicapai kesepahaman dan keputusan bersama demi kebaikan jamiah. Ketua Umum dan Rois Aham dengan bimbingan para masyayikh sepuh Nahdlatul Ulama serta para mustasyar bersepakat untuk menyelenggarakan muktamar bersama yang sah dan legitimate dan akan dilaksanakan sesegera mungkin. Adapun waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan, muktamar akan ditentukan secara bersama oleh Ketua Umum dan Rois Aam melalui kepanitiaan bersama yang segera dibentuk. Semoga ikhtiar ini menjadi jalan terbaik untuk menjaga persatuan, khidmah, serta marwah Nahdlatul Ulama. Wallahu al-mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kasual dengan hadirin atau tersinggung. Mohon